Ya, nanti biar beliau nanti ya akan apa namanya langsung menggantikan ya. Gitu gimana kakak semua? Siap, siap. Oke oke. Tadi kita sudah berdoa, pas berdoa lagi? Apa langsung aja ya? Terserah. Oke, oke kakak. Kayaknya kita berdoa dulu lah supaya di Komisi B ini nanti kita berjalan lancar, khususnya Komisi B. Boleh Kak Billy Lim pimpin doa. Silakan Kak Billy. Baik, kakak-kakak, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan di mana kami bisa berkumpul lagi melalui Zoom untuk memajukan pelayanan Pathfindering sampai ke adik-adik kita di Adventure. Kiranya Tuhan dalam rapat ini, Roh-Mu mendahului kami, Roh-Mu memimpin kami, agar kami bisa tiba pada satu keputusan yang baik, keputusan demi keputusan, sehingga ini semua untuk memuliakan nama-Mu. Berikanlah kami jaringan yang baik supaya diskusi kami tidak terganggu. Bagi mereka yang belum bergabung, Tuhan kiranya Engkau juga bantu agar mereka bisa bergabung segera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke kakak-kakak semuanya, saya nggak tahu nih apakah kita harus memenuhi quorum dulu, apakah tadi di grup besar juga belum dibahas yang mengenai ini, karena anggota kita untuk semua komisi ini ada sekitar berapa ya, 100 lebih ya, tapi tadi hanya 40-an ya. Apakah itu sudah memenuhi quorum atau belum, atau bagaimana ini? Mungkin ada perbincangan dari kakak-kakak semuanya, apakah kita langsung lanjut aja, atau takutnya nanti kalau quorum itu kan harusnya di mana di rapat pleno tadi ya. Tapi tadi tidak ada pertanyaan mengenai hal itu. Gimana kakak? Apakah kita langsung lanjut aja atau gimana? Mungkin ada pemikiran. Ya begini, memang ini karena spasi antara rapat yang kemarin, bulan kemarin sama sekarang terlalu jauh. Jadi ada banyak kesibukan yang membuat sesuatu yang sudah kita putuskan tapi kita tidak jalankan. Gitu. Salah satunya mengenai forum atau tidak forum untuk rapat itu dapat dijalankan atau tidak. Nah, saya pikir itu menjadi catatan untuk malam ini. Sebentar pada saat kita masuk ke main room, mungkin dari perwakilan dari Komisi B ini menyampaikan lagi ya, supaya rapat berikutnya harus lebih tegas dan kita tahu kemana arahnya. Nah, pada saat ini, karena kita sudah diarahkan ke masing-masing grup atau room, saya pikir kita mengalir aja, kita lanjutkan aja. Oke, terima kasih, Fabian. Mungkin ada yang lain? Ya, kayaknya kita lanjutkan aja, karena di room lain pun cuma 6-8 orang aja ya. Iya, oke. Oke ya, jadi kita sepakat aja, kita lanjut aja ya, Kak. Nanti mungkin ada catatan kita sampaikan di mana, di rapat pleno nanti, supaya dari awal itu kalau sudah diputuskan rapat kita ini sudah quorum, ya kita langsung aja, karena supaya nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan di kemudian hari ya. Oke, gitu ya, kakak semuanya ya. Kita langsung aja. Apakah perlu kita mereview keputusan kita atau rapat kita yang lalu? Hanya ini aja mungkin dibacakan, hanya yang di yang di revisi aja. Mungkin Kak Billy Lim bisa men-share keputusan kita yang lalu, Kak. Kemudian biar kita tahu juga sampai mana. Oke, baik Kak, saya cari dulu itu filenya. Soalnya kadang-kadang terlalu banyak, saya sudah lupa saya save di bawah apa ya. Kalau nggak salah judulnya apa ya, Komisi B. Komisi B, oke. Mungkin Itu yang setiap kali ini Kak Bil,
Setiap Iya, kali iya. ada perubahan gitu atau selesai kita rapat, langsung share aja di grup supaya semua langsung save gitu. Iya, Kak. Oke, Kak. Itu hari sih ada saya post di kita punya grup. Iya, tapi saya download kok nggak bisa ya, Kak, waktu itu. Begitu ya? Iya. Eh, Sampai waktu itu sampai apa ya? Ruang lingkup apa pengertian ya? Coba kakak-kakak juga mungkin kalau bisa membuka hasil konvensi yang draft untuk konvensi apa nama grup kita ya? Mungkin saya ambil dari seragam, Kak. seragam. Komisi B seragam gitu, coba dicek. Oke. Oh iya, saya taruh ini koreksi dan pembaruan. Memang ada grup WA-nya, Kak. Ada. Saya sudah dapat, Kak. Saya lagi download aja apa yang saya kirim. Saya kayaknya belum masuk deh. Komisi B koreksi. Coba nomor kakak di-share biar dimasukin. Kak Pian, kalau di komisi ini ada grup WA-nya, saya belum masuk ya, Kak. Boleh di-chat di kolom komentar, Kak, nomornya. Kok Kak Ani belum masuk ya? Belum, Kak. Oke, siap-siap. Oh, ini Kak Noldi sudah masuk. Kak Donald belum masuk ya, Kak? Iya, Kak Donald belum. Oh, Izin, Kak. ada. Kak Donald izin di grup. Oh gitu. Iya. Oke. Gimana Kak? Kak Saya pilih? belum dapat ini. Saya coba buka saja yang ada ya, baru kita lanjut koreksinya sambil saya cari yang ada nanti ya, saya gabung Oke, ya. siap-siap. Oke. Terakhir sampai mana Kak? Kakak ingat nggak? Sebentar saya coba buka dulu, Pak. Noldi yang di grup itu kakak bisa download nggak? Saya Nggak coba bisa juga. Nggak bisa juga. Kabil coba search di komputer by name itu. Udah terlalu lama tuh, Kak, makanya nggak bisa di-download lagi. Iya, tapi
Pasti ada sama yang PC-nya yang punya atau yang kirim toh. Iya, saya lagi cari juga ini. Coba Kabil Kayaknya kita waktu itu berhenti di nomor ya 4 ya, ruang lingkup itu ya. iya. Saya share screen dulu. Boleh siapa ya yang ini? Oh, saya harus minta izin dari ini kali ya. Oh, ada Kak Noldi di sini. Kak Noldi, boleh saya jadi co-host? Boleh Kemenroom dulu Kak. Oke, Kak. Oke, sudah Kabil. Oke, sudah Kak Billy. Boleh diperbesar mungkin Kak. Mohon izin pimpinan. Ya silakan Kak. Saran dari saya, sebelum mungkin kita lanjut, boleh enggak kita gunakan Drive untuk kita punya catatan komisi ini, sehingga memudahkan kita nanti untuk mendapatkan filenya, terus juga sekretaris bisa bersama dengan pimpinan sidang bisa sama-sama memfollow up nanti dengan mudah hasil-hasil dari kita punya catatan, rekomendasi maupun keputusan di komisi. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Noldi. Boleh Kak, nanti kita akan buat drive-nya. Mungkin Kak Billy nanti bisa ya. Kita buat drive-nya. Kalau kami di Uni Barat kita sudah punya Kak drive-nya. Tapi nanti ini mungkin kita akan bikin juga untuk komisi ini supaya kita bisa saling download dan sebagainya. Gitu ya Kak Noldi ya. Iya, benar. Oke, Kak Billy boleh diperbesar? Ya, oke. Coba agak ke atas Kak, yang di ruang lingkup mungkin. Terakhir kemarin nah ini Kak. Oke. Agak naik lagi Kak. Oh, ini yang belum di ini ya Kak ya. Belum dirubah ya kemarin ya. Baru poin keempat. Poin keempat ya. Oke, poin keempat Kak.
Naik, Kak. Yang poin 4, Kak. Ah, Terus naik lagi. Oke, sudah. ruang lingkup. Ah, Ya, oke. Oke, kakak-kakak, kita langsung masuk ke di poin keempat, ruang lingkup. Ruang lingkup ini, petunjuk penyelenggaraan ini meliputi pendahuluan, ya, tadi ini sudah pendahuluan, kemudian ada fungsi, tujuan, dan sasaran, ya. Kemudian C, kelengkapan dan jenis pakaian seragam. Kemudian D, pakaian seragam klub. Kemudian E, tata cara pemakaian pakaian seragam. F, atribut dan pengadaan. Dan G, penutup. Jadi ini ruang lingkup dari Komisi B. Baik, mungkin kakak dari ruang lingkup ini apakah ada yang mau ditambahkan, apakah tetap, atau ada perbincangan, silakan. Saya pikir sudah lengkap ini ya. Pendahuluan, fungsi, tujuan, dan sasaran, kelengkapan dan jenis pakaian, pakaian seragam klub, tata cara pemakaian, kemudian atribut dan pengadaan, dan penutup. Oke. Kalau tidak ada tambahan atau revisi atau mungkin pembicaraan, kita akan lanjut. Nomor 5, pengertian. A, pakaian seragam anggota klub, selanjutnya disebut pakaian seragam klub, adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota klub yang bentuk, corak, warna, dan tata cara pemakaiannya ditentukan oleh GMAHK. Oke, poin A ini mungkin ada yang perlu direvisi atau tetap, atau mungkin ada perbincangan. Silakan kakak-kakak. Kak, bisa untuk modenya bisa nggak? Gimana, Kak? Ini bentuk ini dalam artian modelnya ya. Ya. Model, Kak. Ya, modelnya. Karena saya lihat sekarang ini sudah mulai banyak sekali beragam modelnya gitu loh. Warna cocok, ini cocok, tapi modelnya itu ada yang berbeda-beda. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, dari Kak Ani ada perbincangan. Bentuk ini ataukah sama dengan model, gitu ya, Kak ya? Betul, Kak. Apakah langsung diganti saja Kak itu modelnya. iya. Jadi bentuk kayaknya kalau model kita lebih ini ya, lebih bisa diterima gitu ya. Ya. Kak Billy bisa langsung direvisi nggak itu ya? Atau Kalau iya? Gimana Kak Billy? Boleh langsung mungkin dikasih tanda kurung aja Kak, supaya kita tahu aslinya seperti apa gitu ya, model. Oke. Oke, ada yang lain? Silakan kakak, mungkin di poin A ini ya, masih di poin A. Lanjut saja Kak. Lanjut ya. Oke, yang B sekarang. Sekarang kita masuk ke B, warna pakaian seragam klub adalah adventurer, baju, garis miring kemeja, bahan, warna putih,
Ventura nomor 01, Berlando nomor 01, Taipan Drill nomor 001, sewarna dan sejenis. Jadi ini kakak ini adalah bahan rujukan ya, bahan rujukan. Jadi kalau misalnya tidak ada di kota atau di daerah kita masing-masing yang memiliki merek ini, di sini ada satu keterangan boleh yang sewarna dan sejenis. Tapi Ya. rujukannya ini adalah sini sebagai rujukan karena ada kodenya. Gitu. Gimana Kak Noldi, silakan. Oke, ada gimana Kak yang lain, ada perbincangan? Kalau tidak kita lanjut ya. Jadi ini hanya ini bahan ini yang tercantum di sini hanya sebagai rujukan karena di sini ada keterangan sewarna dan sejenis ya. Kemudian Pak ya, Wakil Ketua boleh bertanya nggak ya? ya, silakan Kak. Ini kan sehubungan dengan warna utamanya ya. Apakah bisa kita buat satu kayak pusat atau sekretariat di mana mungkin kita menyediakan potongan-potongan kain yang kecil gitu sebagai arsip, sehingga kalau ada klub yang mau membeli atau bahkan conference, mereka boleh meminta potongan kain yang kecil. Sebab takutnya dari satu orang ke orang lain ya, hanya membawa kemeja, contoh gitu dari satu kemeja, terus dipinjam. Lalu orang kedua meminjam lagi dari orang pertama, orang ketiga meminjam dari kedua, jadi sedikit demi sedikit lari warnanya. Apakah kita bisa memberikan potongan-potongan kain mungkin, atau kita stok sehingga kalau ada yang membutuhkan, kita ada arsipnya untuk coklatnya ini, kakinya. Belum sampai di apa namanya? Belum sampai di Pathfinder. Ini Kami masih Adventurer, bicara Kak. di apa namanya Adventurer. Jadi warna putih itu warna Oh umum. iya. Oh iya, kalau putih umum ya. Oke. Oke Kak, sorry. Oke, terima kasih ya. Nanti Kak Billy, terima kasih. Itu nanti mungkin bisa kita kasih catatan ya Kak. Ya, untuk hal itu ya. Iya Kak. Ini oke, nanti kita masuk ke sana juga. Sekarang kita masih ke sini warna putih ya. Kalau saya pikir warna putih semuanya Iya. sama lah ya. Itu sewarna sejenis itu pasti akan sama ya. Sekarang kita menginjak ke rok bawahan atau celana bahan. Di sini kalau untuk Adventurer itu warna biru atau navy blue, itu Ventura nomor 312, Berlando nomor 050, Taipan Drill B076 sewarna dan sejenis. Jadi kakak kalau kita sebenarnya kita bisa, kalau kita mungkin di daerah kita tidak ada warna seperti ini atau apa maksudnya merek seperti ini, kita bisa cari di internet paling tidak warna ini ya sewarna dengan rujukannya ya, itu bisa. Jadi navy blue itu kalau mungkin secara gampangannya kurang lebih warnanya seperti seragam anak SMP Iya, ya, benar. kurang lebih seperti anak SMP. Jadi itu sebenarnya kalau ini mudah sih, hampir sama semua. Saya pikir ini tidak terlalu apa namanya berbeda ya. Kalau kita di toko-toko pun kalau kita warna untuk SMP itu hampir sama, drillnya semua hampir sama. Pamatex Gitu ya. juga boleh Kak. Ya. Kalau sebenarnya kalau boleh drill Kak, ya drill. Karena drill sama Pamatex beda seratnya Kak. Jadi drill banyak sih sebenarnya seperti kayak Nagata drill, ya American drill itu kalau biru navy blue-nya hampir sama semua. Ya. Itu yang selama ini kita praktekkan sama. Oke, bisa dilanjut Kak. Kemudian yang terusnya Kak. Bawahan sudah ya? Sudah, ini untuk Adventurer Kak. Sudah. Sekarang ini ada catatan. Nah, ini boleh direvisi itu diganti kelas Little Lamb dan Eager Beaver itu diganti dengan sekarang Early Bird ya. Boleh dikasih catatan di situ Kak Billy. Adalah bagian dari kelas Adventurer.
maka seragam dan atribut sama dengan adventurer. Jadi ini catatannya sangat penting sekali karena masih ada beberapa klub yang mereka masih belum mengetahui bahwa kelas early bird itu sekarang sudah menjadi satu bagian dengan klub adventurer. Jadi mereka masih pakai seragam yang lama ya. Kalau Eager Beaver dulu kan warnanya hijau ya, bawah hijau. Nah, sekarang semuanya sudah. Ini catatan ini perlu sekali supaya semua klub di Indonesia itu sudah tahu bahwa Gini ya Kak, kita bikin gini ya. Kan di situ Kak bilang, Early Bird, Little Lamb, gini. Eager Beaver sudah nggak ada kan? kalau Little Lamb masih bukan Kak kan. Billy, Little Itu Lamb Eager Beaver. dan Early Bird Kak. Nah, yang gini Kak pilih yang setelah Eager Beaver itu dikasih tanda kurung aja. Ya Kak, kelas Little Lamb dan Eager Beaver dalam kurung sudah dirubah menjadi Early Bird. Early Bird Kak, tulis Early Bird aja. Oke. Little Lamb dan Eager Beaver Ya, dalam ada bagian dari kelas adventurer. iya. Oke ya gitu ya. Kita lanjut sekarang ke Pathfinder ya. Pathfinder baju, kemeja bahan coklat bea cukai. Kemudian di sini rujukannya adalah Ventura nomor 026, Perlando nomor 060, Taipan Drill nomor C303 sewarna dan sejenis. Nah, ini kalau untuk atasan ini yang biasanya sering dipakai rujukan adalah Taipan Drill ya biasanya itu. Tetapi nomor Ventura 026 dan Perlando 060 ini hampir sama dengan Taipan Drill. Ya, hampir sama. Jadi saya pikir ini juga nggak perlu diganti karena memang Taipan Drill ini yang sangat mirip dengan baju seragam Pathfinder di beberapa negara ya, kurang lebih sama. Jadi mungkin itu yang bisa kita jadikan catatan, atau mungkin dari kakak-kakak ada yang mau menambahkan, atau mungkin ada perbincangan silakan. Seperti tadi kakak, ya silakan Izin Kak. Ketua, saya mau mengusulkan untuk memberikan catatan tambahan di catatan kita tadi. Boleh di scroll ke atas ke Bill, sekretaris. Catatan ini tidak di bawah tadi Kabil, yang catatan early bird. Ya. Ini ya, oke. Catatan ini akan efektif kalau seandainya di komisi kurikulum nanti atau administrasi belum ditambahkan. Tapi kalau seandainya sudah ditambahkan, maka mungkin usulan saya catatannya adalah akan kita drop, akan kita hilangkan karena sudah jelas di administrasi bahwa sudah ada. Itu catatan saja dan usulan saya, sehingga memang memang sangat baik sih untuk sementara sosialisasi, tapi untuk sesuatu yang baku ada baiknya tidak ada catatan-catatan yang nanti bisa membuat mungkin jadi pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Jadi kalau sudah di administrasi nanti sudah diperjelas, mungkin di sini kita drop saja. Tapi kalau memang belum, ya ini penting harus ada catatan sehingga bisa jadi sosialisasi juga di keputusan. Usul saja pimpinan. Baik, terima kasih Kak Noldi. Saya pikir juga tepat itu bahwa ini sebenarnya ini wilayahnya wilayah untuk administrasi ya Kak ya. Jadi nanti kalau kita rujuk aja ke administrasi, kalau memang di sana sudah diputuskan, nanti kita drop. Gitu ya Kakak semuanya. Mungkin. Oke Kak. Mungkin ada yang lain, monggo silakan. Izin. Sebelum kita lanjut. Mungkin dikasih catatan nanti ya Kak Billy ya untuk hal ini ya. Tolong dicatat di lain aja, di lain catatan supaya kita diingatkan nanti. Iya, di situ boleh. Izin, pimpinan. Silakan Kak Pian. Ya,
Saya sih berharap dari utusan-utusan yang ada di Komisi B ini itu punya link atau punya komunikasi dengan pihak-pihak vendor dari masing-masing daerah, ya, masing-masing daerah. Maksud saya di sini kita harus melihat di daerah-daerah tersebut apakah dengan merek Ventura, Verlando, Taipan Drill mereka dapat dengan mudah mendapatkan merek-merek bahan ini atau tidak, atau mungkin karena di sini saya nggak lihat ada merek American Drill, jadi mungkin apakah di tempat mereka lebih mudah mendapatkan merek American Drill, ya. Jadi mungkin di sini kita lihat aja kalau yang serupa warna gitu, ya mungkin ditambahkan lagi ke list dari merek-merek yang ada ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nah di sini sehubungan dengan yang disampaikan di awal tadi oleh Kak Billy mengenai potongan-potongan bahan itu sangat baik, ya, sangat baik. Kenapa? Karena dengan adanya potongan bahan seperti itu dan itu di share ke seluruh Indonesia ini, baik melalui uni, conference atau daerah, sehingga daerah yang memilih salah satu vendor untuk menyediakan atribut atau bahan seragam ini tetap sama, ya, tetap sama. Dan yang ketiga adalah mungkin di sini sudah dicatat oleh panitia mengenai dilengkapi dengan gambar. Jadi saya juga melihat bahwa selain tulisan-tulisan ini kita sertai gambar, ya, kita sertai gambar. Jadi saya coba kemarin ada beberapa kakak-kakak yang meminta untuk minta contoh gambar seperti Pendeta Parusik meminta contoh gambar-gambar, ya, gambar-gambar dari seragam tipe A ini. Nah, saya juga belum bisa melayani secara keseluruhan, tapi dengan pembahasan ini saya diingatkan lagi untuk Komisi B ini nanti selain potongan yang dimasukkan dulu itu bahan, kita melengkapi lagi dengan gambar. Mungkin gambarnya di ini bukan gambar bahan, tapi gambar berupa apakah itu orang yang kita foto menggunakan seragam tipe A untuk pathfinder, untuk adventurer, itu menjadi tambahan. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Fian. Baik, untuk penambahan bahan, ya, boleh kalau memang diperlukan, tapi harus paling tidak selevel atau sewarna dengan rujukan kita, ya, Taipan Drill. Saya pikir ada beberapa bahan sih sebenarnya yang sangat mirip, ya, mirip dengan Taipan Drill. Nah, ini kalau saya sih setuju aja kalau mau ditambahkan, ya, supaya ada banyak rujukan. Kalau seandainya Taipan Drill di beberapa daerah tidak ada, mungkin ada beberapa rujukan yang lain yang mungkin sudah kita sertakan di sini. Mungkin itu yang bisa kita lakukan, ya. Saya pikir itu mungkin ada yang lain, ada tanggapan yang lain dari usulan Kak Fian mungkin, silakan. Ya Kak Wakil Ketua, jadi ya itu yang mungkin melanjuti yang tadi, ya. Jadi memang karena ada tempat-tempat yang sulit mendapatkan itu, Makassar saja kota besar juga susah untuk dapat ini nama-nama ini, Ventura, Verlando. Jadi waktu kami buka Sunshine Club juga setengah mati saya nyari nggak dapat gitu, terpaksa kita hanya mencari pendekatan warna saja untuk kakinya gitu. Jadi ya kalau pusat ada arsipnya atau kita membuat 2 pusat mungkin di mana kita memegang arsip, maka kita bisa membagikan contoh-contoh potongan kain gitu. Oke, terima kasih Kak Lim. Mungkin kita bisa usulkan itu, ya, di masing-masing uni, ya, supaya paling tidak ada satu contoh warna dan bahan, ya. Itu mungkin nanti kan kita usulkan lah sebagai catatan, kita akan usulkan, ya.
Iya, Itu dan kita sebagai fokus sekali. tambahan Pak Wakil juga adalah karena memang ya ini mungkin karena mata pencarian juga, tetapi kita mempunyai beberapa vendor. Jadi mungkin baiknya kita juga bantu, nggak apa-apa carry on saja untuk vendor-vendor, namun kita pakai warna yang sama gitu, warna yang sesuai. Jadi dari siapa saja mereka memesan, warnanya itu nggak lari gitu. Oke, Pak. Iya. Oke, Kak. Itu mungkin bisa kita usulkan nanti supaya ada satu contoh warna dan Kayak bahan ya. Ya, Kak. iya, Kak Isran, atau ya. mungkin nggak kalau hijau yang saya lihat selama ini kayaknya nggak ada yang bakal sama persis ya, pasti hijaunya warna-warni. Atau kalau kita pengen banget untuk warnanya sama walaupun bahannya beda-beda, kita bisa pakai warna yang kita putuskan sendiri kali, kayak nyusulan aja sih. Contohnya kayak Amerika Utara tadinya kan pakai warna hijau juga, tapi mungkin karena bahannya agak susah, mereka bikin celana sama rok jadi warna hitam. Oke. Oke itu ya, Kak ya. Iya, Iya. saya memang dengar Amerika memang warna hitam ya. Tapi kalau itu kita ganti misalnya warna yang warna yang solid ya, yang pasti ya solid ya, warna solid. Ya, itu perlu perlu pemikiran juga ya, karena nanti kita pasti akan berbeda dengan negara-negara yang lain ya, karena secara umum memang warnanya itu kalau untuk atasan sih nggak begitu beda jauh ya, tapi kalau yang mungkin yang bawahan yang warna hijau itu yang mungkin ada beda-beda. Tetapi sebenarnya Kak, untuk rujukan dari sebenarnya Taipan drill itu kalau sebagai rujukan utama itu saya pikir itu sudah bisa ini kok, bisa paling tidak membuat seragam ini hampir sama lah untuk semua ya. Yang saya cermati untuk untuk Ventura 544 ini sangat beda sebenarnya dengan Taipan drill. Sepertinya Ventura 544 ini seperti agak muda gitu ya, yang selama Iya, ini Kak. biasa dipakai untuk Jawa Barat kalau nggak salah. Kayaknya ini deh Kak, kayaknya saya juga boleh usul tuh untuk Ventura, kayaknya bisa kita hapusin kali ya. Karena Iya, Kak. kalau di Jakarta sendiri saya lihatnya jadi sama kayak celana madrasah. Iya. Jadi khusus untuk Ventura ini memang sangat jomplang sekali. Maksudnya perbedaannya sangat jauh sekali ya, hijaunya itu. Jadi mungkin akan kita cari Ventura yang kodenya ya hampir sama dengan Taipan drill. Kalau yang 544 ini, Ventura 544 ini terlalu jauh bedanya. Itu ya Kak Isron ya. Mungkin Kakak yang Iya, lain Kak. apakah pernah mencermati kalau khususnya dulu waktu di Jawa Barat itu, saya pikir Jawa Barat kok beda sendiri ya. Ternyata mereka pakai Ventura. Ya, tidak pakai Taipan drill. Nah, ini juga pengaruh. Kalau misalnya nanti Taipan drill ini yang kita jadikan acuan utama, itu saya pikir mudah. Jadi mungkin untuk atasan yang coklat dan bawahan yang hijau ini, saya pikir Ventura nomor 544 ini memang kurang pas ya, terlalu jauh. Itu mungkin bisa direvisi aja, nanti kita akan cari untuk Ventura yang pas nomornya. Ya. Jadi apakah ini mau dikasih catatan atau dihilangkan ini 544-nya Kak Wakil? Kasih catatan aja Kak. Kasih catatan aja Kak. Karena Ventura 544 itu terlalu jauh beda hijaunya. Ini yang karena ini menjadi acuan sehingga akhirnya warna hijau itu bisa berbeda-beda. Ya. Yang Ventura ini. Jadi kalau seandainya Ventura ini nanti kita cari memang tidak ada yang sama persis ya, mungkin nanti kita akan kita ganti aja atau kita hilangkan. Tapi kita akan coba nanti kita cari dulu
karena di atas ini kan untuk baju kan ada Ventura juga. Pasti di bawahnya biasanya Ventura itu ada itu yang warna sewarna dengan karena pabrik itu kakak semua ya, pabrik kain itu mereka mempunyai apa namanya Batch percetakannya. yang sama. Jadi kode-kode itu biasanya sama. Contohnya ya, contohnya kayak Nagata Drill. Kalau kakak punya Nagata Drill ini juga bagus. Kayaknya selama ini yang sering yang dipakai juga Nagata Drill. Kalau kita coba Taipan Drill itu sepertinya agak kaku ya. Kalau Nagata Drill lebih halus. Dan itu pun kodenya sama dengan Taipan Drill ya. Kalau Nagata Drill itu kalau untuk hijau itu pakai H59 juga. Jadi sama, nanti mungkin coba akan kita masukkan ya Nagata Drill. Karena ini juga biasanya Nagata Drill ini di beberapa daerah mereka menyediakan itu. Ada. Ya. Jadi nanti untuk sementara untuk Ventura ini mungkin kita akan cari yang sesuai, warnanya mirip dengan Taipan Drill. Kalau yang Verlando saya belum pernah lihat Kak. Kalau yang Verlando, mungkin Kak Hesron pernah lihat untuk Verlando. Dan itu pun nomornya belum ada juga ya. Saya pikir kalau memang belum ada nomor ya kita hilangkan aja kalau kita memang belum tahu. Karena nanti bisa membuat ini. Iya Kak. Kak Wakil Ketua, Kak Noldi ada resen dari tadi. Mungkin gitu ya? diambil dulu. Silakan Kak Noldi. Ya, terima kasih. Juga terima kasih sudah perhatikan. Saya mengikuti tadi. Saya berpikir ini kebetulan sekali hampir semua kita yang di grup B ini rata-rata adalah penyedia. Jadi memang kalau seandainya hampir semua kita ini sudah sepakat untuk itu dan resource-nya kita semua satu bahan, maka itu akan sangat baik sekali. Akan sangat baik. Kalaupun nanti ada 1-2, itu memang mungkin mereka buat sendiri, jahit mungkin, tapi mungkin akan ada berbeda-berbeda sedikit. Namun bahan ini kan jadi referensi saja, tetapi yang paling utama itu sewarna dan sejenis. Sewarna dan sejenis. Memang pemikiran Kaisron tadi itu baik sekali. Memang kita buat satu referensi, cuma itu sudah banyak yang mungkin karena kurang informasi akhirnya buat sendiri. Padahal kalau seandainya setiap vendor kita ini sudah kerjasama baik dengan direktur dan sudah ada referensi yang baik seperti ini, direktur juga memegangnya dengan baik, itu akan sangat baik sekali. Apalagi administrasi yang baik juga di klub dengan adanya data peserta anggota, pasti juga dari direktur turun ke direktur klub ada sosialisasi tentang penyediaan hal-hal ini, seragam dan atribut, itu akan sangat baik sekali. Jadi akan turun semua informasi dengan jelas dan semua bisa mendapatkan dengan mudah, tidak sulit seperti yang mungkin pengalaman kami lihat banyak yang buat sendiri, akhirnya warnanya mungkin agak beda, modelnya juga beda. Tapi baik sekali kita punya standar ini, bahasa sewarna dan sejenis ini. Saya tadi sempat berpikir mungkin untuk bahan kita hilangkan, yang penting ada warna hijau, terus di bawah bahannya sewarna dan sejenis. Saya sempat berpikir gitu, tapi berpikir juga kalau seandainya ada referensi contoh, ini kan gampang kita ngomong ke penjahit. Tapi kalau kita pakai referensi ini biasanya itu orang yang menjahit sendiri, begitu. Tapi kalau untuk vendor, ya aman saja sih, sudah tersedia dan mungkin vendor di semua daerah conference semua sepakat menggunakan bahan yang sama sehingga tidak beda. Kalau tadi ada fokusnya ke Ventura yang memang agak mencolok sedikit bedanya, ya itu sangat baik sehingga ya kalau bisa satu saja mungkin contoh bahannya ya yang memang itu kita mudah dapatkan di Indonesia, khususnya di wilayah barat mungkin yang bahannya lebih mudah ditemukan, bisa didistribusikan untuk penyedia yang bisa timur juga, sehingga kita semua punya sama. Gitu. Jadi ya baiknya bagaimana saya kembalikan mungkin juga ke teman-teman yang penyedia di sini sehingga sepakat satu bahan saja sehingga semua punya sewarna dan sejenis ini ya itu memperkuat kalau ada yang menjahit-jahit sendiri kan. Tapi kalau seandainya kita sudah pakai satu model,
maka tidak perlu lagi sewarna dan sejenis karena kita dorong untuk menggunakan satu model saja. Nah, itu sih dari saya yang pertama. Yang kedua, kita perlu mungkin karena sudah ada catatan untuk dibuatkan gambar sebelum nanti numpuk banyak, bisa enggak kita tentukan satu orang atau dua orang dalam kita punya komisi ini untuk coba mulai koleksikan gambar, dan mungkin ada satu rapat yang mana kita putuskan gambar itu langsung kita taruh sehingga kita sambil jalan gitu gambarnya sudah tersedia juga. Ada waktu-waktu yang mungkin masing-masing kita sibuk, ada yang free mungkin bisa digunakan, tapi kalau kita bisa tentukan satu atau dua orang yang menyediakan gambar itu akan sangat baik jika kita putuskan. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Noldi. Baik ya, jadi yang pertama saya memang sempat berpikir bahwa untuk rujukan itu satu aja Taipan drill kalau menurut saya ya. Itu karena itu yang paling pas ya. Karena kalau ada tiga ini kadang bingung juga ya. Ada Ventura, ada Verlando. Nah, ini usulan perbincangan dari Kak Noldi tadi. Karena yang terpenting di sini ada sewarna dan sejenis. Ya, jadi gimana kakak semuanya untuk usulan yang pertama dari Kak Noldi? Kalau kita pakai, kalau saya sih condongnya ke Taipan drill untuk rujukan atau apa namanya referensi. Yang penting ada suara sejenis. Ataukah kalau ditambah beberapa ini juga membuat kita juga bingung juga, karena contohnya Verlando nomor berapa ini kita nggak jelas ini. Dulu ini sepertinya belum selesai nih. Harusnya ada nomornya karena Verlando aja hijaunya bisa bermacam-macam. Oke, itu ya Kak Noldi ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau untuk apa namanya gambar, saya bisa Kak Fian mungkin juga bisa, nanti kita akan sama-sama lah. Saya juga sudah membuat gambar itu secara lengkap, cuman saya belum bisa share ya, karena saya pakai HP di sini. Jadi terima kasih Pak. Nanti kan kita akan buatkan gambar ini. Mungkin Kak Fian juga bisa bantu ya Kak Fian ya. Untuk gambar ini nanti supaya ini sebagai satu referensi supaya inilah model bentuk dan sebagainya itu sama semua ya, sama semua sesuai dengan yang sudah kita putuskan, model sesuai kita putuskan pada saat ini. Jadi itu oke. Untuk Kak Noldi tadi yang pertama tadi ada pemikiran bagaimana hanya satu aja yang kita ambil sebagai referensi atau rujukan, sehingga dari satu ini yang menjadi apa namanya rujukan sehingga tidak terlalu jauh nanti perbedaannya. Gimana kakak yang lain? Mungkin ada perbincangan mengenai hal ini. Silakan. Saya lihat itu satu usulan yang bagus Kak, sebab lebih banyak standar yang kita pakai, maka variasinya lebih banyak. Jadi satu aja pasti ada perbedaan gradasinya. Jadi usulan yang bagus, mungkin kita stick to one saja, baru dari sana baru kita bagikan. Oke, terima kasih Kak Pilih. Yang lain? Izin, pimpinan. Ya, silakan Kak. Ya, jadi saya sependapat sama Kak Noldi. Saya pikir jangan hanya Ventura 54 yang untuk direvisi ulang, tetapi kita ambil saja satu rujukan, yaitu Taipan drill ya, 9. Nah, di situ kan sudah ada keterangannya lagi sewarna dan sejenis. Nah, kenapa saya menguatkan ini? Karena ada beberapa daerah seperti dulu bahan American drill belum ada masuk ke daerah Manado, tapi sekarang sudah banyak ya, dan mereka saya lihat sudah mengambil American drill itu di warna 544 dan dia lebih tua sedikit daripada Ventura. Itu yang di merek Gloria. Nah, saran saya sih, saya pikir
Ventura ini, Verlando ini kita bekukan dan kita ambil satu, yaitu Taipan Drill. Nah, bawahnya itu merujuk kepada sewarna dan sejenis. Jangan hanya di rock ini, tetapi kalau bisa untuk semua merek-merek yang ada, mulai dari Adventurer sampai Pathfinder, seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Kak Pian. Mungkin ada yang lain, pendapat yang lain? Baik, selamat malam. Oh, silakan Kak. Saya tadi agak ketinggalan ya. Ini masih masuk kategori pengertian ya? Sudah ini Kak. Ya, sudah ke bahan ya, sudah ke bahan kan? Ya, bahan, ya bahan. Ya, saya sih karena agak terlambat, jadi kalau bisa sih pengertian ini sama bahan dipisahin lah. Pengertian itu cukup membahas variabel judul di atas. Jadi variabelnya itu ada dua kan, X1, X2 itu berarti atribut dan seragam ya. Nah, jadi pengertian atribut itu apa, pengertian seragam itu apa. Nah, bahannya ini sebenarnya dijauhin aja sebenarnya, tapi sudahlah nggak apa-apa ya. Mungkin kita bisa bahas lagi. Jadi pengertian atribut apa, seragam apa, itu kan dua-duanya beda. Atribut itu yang ditempel, seragam ini yang sekarang kita lagi bahas. Ya, jadi sebenarnya pembahasannya sih agak berbeda ya kalau mau ngebahas materi mengenai pengertian. Tapi udahlah, sekarang masuk ke sini. Berhubung ini ada keputusan rapat yang sebelumnya, nah untuk meng-cancel keputusan rapat yang ada, kan ini ada banyak bahan ya. Anak saya juga, saya salah belikan bahan roknya. Hijaunya tuh lebih terang, kurang gelap gitu. Jadi pertama mungkin kita tugaskan dulu untuk yang bahan hijau ya. Kita tugaskan aja berapa orang ini di sini untuk mencari potongannya aja. Potongan untuk Ventura 54, Verlando, Taipan Drill nomor H59. Nah, dari tiga ini yang sudah diputuskan, baru kita ambil yang mana yang paling mengarah. Nah, dari hasil ini referensi bahan ini kita temukan bahwa Verlando, Taipan Drill sudah tidak mengarah kepada Ventura nomor 54. Maka kami memutuskan untuk tidak menggunakan Verlando. Nah, contoh lah, itu contoh seperti itu. Tapi kalau kita belum dapat contoh bahannya, ya kita juga susah kan. Gitu. Jadi saran saya kita tugaskan aja 1-2 ya untuk mencari yang hijau ini. Kalau yang atas juga ini di Lampung yang warna kaki ini belang-belang. Ya. Di Lampung ini belang-belang gitu. Jadi kita harus membatalkan beberapa jenis bahan ini gitu. Tapi untuk membatalkannya kita harus dapat potongan-potongan bahan tersebut. Potongan lalu kita tampilkan di slide gitu. Jadi nanti begitu kita ajukan ke rapat, orang udah tahu. Ya, mungkin sudah ada perkembangan bahan yang dua ini sudah tidak kena dengan yang satu, yang utama gitu. Ya, walaupun di sini ada kata sewarna dan sejenis ya. Udah saya kurang nggak kenal lagi ini sewarna dan sejenis karena benar-benar kami ini belang di Lampung ini, untuk atas belang, untuk bawah belang. Kecuali Adventurer ya, dia putihnya putih gitu aja. Gitu. Tapi roknya saya lihat belum, rok sama celana biru belum terlalu berbeda. Nah, yang ini saja gitu. Itu jadi masukan saya, kita cari potongan-potongannya ke toko seragam bahan apa nih ya? Tekstil ya. Lalu kita tampilkan. Nah, berarti kita sudah bisa lihat, oh berbeda sekali. Ya sudah, kita pakai yang ini gitu. Itu aja masukan dari saya, Kak. Oke, terima kasih Kak Anto. Jadi, terima kasih masukannya. Kalau untuk bahan tadi sebenarnya kita sudah bicarakan Kak. Ada dari ketiga ini kan ini Ventura, Verlando dan Taipan ini sebenarnya hanya sebagai referensi atau rujukan ya. Dari ketiga ini tadi sudah kita bicarakan. Justru yang Ventura ini yang terlalu terang Kak, sehingga ini yang membuat warna di beberapa daerah ini sepertinya rancu ya, tidak sama. Karena yang
mengacu ke warna yang seperti yang dari GC, ya, itu sepertinya yang Taipan Drill ini. Maka dari itu tadi ada usulan untuk Ventura dan Verlando ini kita hilangkan, kita hanya satu aja Taipan Drill. Kemudian ada keterangan sewarna dan sejenis. Sehingga kalau hanya satu rujukan ini, ya, diharapkan memang ini lebih seragam. Karena tadi yang Ventura nomor 544 ini saya sendiri punya, Kak, ada 2 itu. Saya Ventura ada contohnya, kemudian Taipan Drill ada. Dan Ventura ini sangat muda, terlalu muda gitu. Seperti kayak warnanya seperti apa ya? Apa Kak Isran? Seperti apa, Kak? Hijau. Yang mana, Kak? Yang Ventura. Kayak celana madrasah, Kak. Nah, seperti itu. Sehingga Madrasah. Iya. ya mirip madrasah. Jadi tadi ada usulan kita pakai satu aja, Kak, gitu Kak Anto ya, yang Taipan Drill itu yang lebih mengarah seperti yang GC pakai. Ya, maksud saya jadi untuk keterangannya apa kita gunakan. Ini kan untuk direview ulang atau lebih tepatnya sudah tidak sangat berbeda atau gimana gitu untuk kata-katanya ini. Soalnya ya, berbeda, Kak. Jadi sangat berbeda ya. Nah, udah sangat berbeda atau tidak mengarah dengan yang atau sangat berbeda dengan yang direkomendasikan oleh GC. Hijau dongker. Ini hijaunya dongker kan? Iya, betul. Gitu. Kalau Taipan Drill ini seperti jasnya Kakak ini yang itu persis. Ya. Tapi kalau Ventura itu lebih mudah banget. Jadi gimana Kakak? Saya pikir ini kan kita Ventura dan Verlando ini nanti kita skip ya, maksudnya kita ganti atau kita hapus, tapi ada catatan bahwa Ventura nomor sekian itu warnanya terlalu jauh. Ya, mungkin seperti itu. Ketua, silakan. Ketua, mungkin ingatkan saja waktu kita sudah 1,5 jam. Jadi mungkin kita bisa move faster. Kalau mau voting silakan. Baru 1 jam, Kabil. Bisa 1,5 jam lagi. Mulai jam berapa kita? 30 menit lagi. Silakan, Kanoldi. Ya, saya rasa kalau kita pakai catatan lagi itu nanti kita mengungkit lagi hal yang kita sudah drop gitu. Jadi saya pikir kita drop saja. Kalau cuma ada satu pilihan, terus ada statement sewarna dan sejenis, berarti kita bisa tambahkan saja dalam sosialisasi karena warna Ventura itu hijaunya hijau gelap, hijau dongkir. Nah, itu mungkin sudah cukup jelas. Kalau kita taruh lagi Ventura terus kita kasih catatan karena warnanya terlalu terang, mungkin itu nanti disosialisasi saja, tapi tidak perlu di dalam keputusan yang baku sehingga tidak nanti menjadi pemikiran-pemikiran yang ini. Sewarna dan sejenis itu nanti acuannya adalah Ventura. Ventura itu warnanya bagaimana? Hijaunya itu hijaunya gelap gitu, nggak hijau terang atau gimana gelap sekali atau gimana, hijaunya hijau begitu, hijau Ventura. Nah, nanti ada tambahan gambar kan yang kita bisa buat di celana itu ya sedapat mungkin di gambar itu hijaunya memang mendekati Taipan Drill yang kode berapa tadi, begitu juga dengan yang seragam, yang keki, yang juga putih, kalau putih sih umum, atau yang navy blue itu warnanya memang mendekati sekali dengan kode warna yang satu yang jadi referensi itu. Saya pikir seperti itu sehingga kalau kita tambah catatan saya khawatirkan nanti jadi membingungkan nanti membingungkan. Tinggal kita mungkin yang saat ini bicarakan kita kan nanti jadi utusan untuk sosialisasikan. Kita sosialisasikan sebaik mungkin untuk hal itu. Itu usul dari saya sehingga kita tidak menambah banyak redaksi yang nanti akan membuat kita agak mungkin di presentasi mungkin PowerPoint ya kita bisa tambahkan, tapi di keputusan kita buat sejelas, maksudnya poinnya tidak terlalu banyak catatan gitu. Itu dari saya. Tapi untuk catatan rekomendasi bisa, tapi saat sudah final diputuskan, yang catatan rekomendasi kan di drop kan, tinggal yang vote aja itu. Itu usul dari saya. Baik, terima kasih Kak Noldi. Oke ya, jadi gitu Kakak ya. Izin, Ketua. Oke, silakan Kak. Izin bicara, Ketua. Iya, silakan Kak. Ketua, hanya tambahan saja. Jadi Ventura ini keluar waktu di MGC di Bali.
Nah, itu atas usulan dari rekan-rekan kita dari Uni Timur. Karena katanya drill di Uni Timur itu tidak ada bahannya. Nah, sekarang kan sudah tergabung ada dari Uni Timur di sana. Kalau memang bahan drill sudah ada di Timur, kemungkinan Ventura sudah bisa dihilangkan. Gitu. Karena ini usulan Ventura ini adalah dari para master guide dari kakak-kakak kita di Uni Timur. Mereka waktu itu kita, karena memang yang masuk itu adalah Taipan drill. Hanya mereka bilang bahwa bahan drill di Uni Timur itu tidak ada, susah mencarinya. Nah, yang banyak di sana apa? Kemudian diusulkanlah oleh kakak kita dari Timur Ventura ini. Itu. Jadi kalau sekarang yang di Uni Timur sudah banyak drill, ya kalau menurut saya dihilangkan saja yang Ventura. Usulannya seperti itu aja. Makasih, Kak. Ini saya tambah sedikit, Kak. Iya, silakan Kak Isra. Kalaupun kita mau pakai Taipan drill aja, mungkin kita bisa kasih nomor digitalnya ya, RGB-nya. Jadi kalau misalnya nggak ada potongan dari kain itu pun, kita bisa ke tukang bahan untuk nyocokin dari warna RGB itu. Oke, terima kasih. Saya pikir dari perbincangan kita condong ke kita pakai satu aja ya, Taipan drill. Yang Ventura dan Verlando ini memang, kalau Ventura memang terlalu jauh ini warnanya, mungkin itu kurang cocok lah sekarang. Saya pikir usulan dari Kak Noldi tadi kita pakai satu saja sebagai rujukan, dan nanti kalaupun itu di masing-masing daerah konferen mempunyai satu bahan yang sama, itu juga bisa menjadi rujukan bagi masing-masing daerah. Jadi saya pikir gimana Kakak, apakah setuju Ventura dan Verlando kita hilangkan? Ya, nanti pada saat kita presentasi nanti kan kita jelaskan kenapa kok sampai ini kita pakai satu saja. Silakan di voting aja, Kak. Oke, silakan yang setuju Ventura dan Verlando dihilangkan boleh angkat tangan, Kakak. Angkat tangan ya, saya foto ya. Yang setuju dihilangkan ya. 1, 2, 3. Jadi yang off cam ini dianggap apa ini, Kak? Setuju Kak tadi. Yang Setuju ya. Ryzen virtual 4 yang apa namanya, yang angkat tangan secara langsung 3. Oke, berarti Jadi, gimana Kak Billy? ya. Ya, silakan Kak. Oke, jadi kelihatannya quorum kalau gitu ya. Iya. Berarti kita hilangkannya untuk Ventura dan Verlando. Ini juga berlaku untuk yang Ventura juga ya. Karena kalau Ventura sangat mudah sekali, kalau warna itu pasti hampir sama semua. Baik, kita bisa lanjut ya Kak untuk yang ke Master Guide. Jadi bahan hijaunya saya buang juga ini 2 ini Kak ya. Gimana Kak? 5444 dan Verlando ya. Kita delete ya. Iya, delete aja. Iya betul Kak. Saya kira itu berlaku juga untuk Master Guide. Iya, supaya iya betul tidak Kak. Untuk Master terlalu banyak Guide. perbincangan. Supaya tidak terlalu banyak perbincangan. Ya, betul Kak. Ini memang berlaku untuk semua. Oke, kita langsung ke Master Guide ya. Nah, di sini Master Guide ini ada tipe A1, kemudian tipe A, tipe A2, dan A3. Oke ya. Kalau untuk tipe A1 itu warna hijau, ini maksudnya warna hijau seperti yang poin Pathfinder ya, Taipan drill. Kemudian saya pikir untuk yang nomor 1 ini atau tipe A1 ini nanti ada ininya ya, ada bahannya ya. Kayan, maaf Kayan. Yang kedua ini.
Yang di atas tuh warnanya, di Ya, bawah itu bahan. warna. Ya, ini bahannya. Kemudian tipe A, ini warna sesuai dengan klub yang diikuti. Ini untuk Master Guide ya. Kemudian tipe Itu A2, warna putih lengan panjang. itu Kak, karena tipe A2 warna lengan panjang, warna putih lengan panjang. Tipe A itu cuma lengan pendek, Pak. Nah, oke. Bukan bahannya sesuai dengan klub. Tipe A itu lengan pendek. Oh, lengan pendek ya. Ya, Mau diketik di sini, Kak? Ini kan bahan bicaranya, bukan model. ya. Jadi apakah kita harus ketik lengan pendek, sedangkan Lengan yang pendek, dibicarakan lengan sini pendek. bahan? Lengan pendek, Pak. Ini bahan, jadi tidak kita cantumkan. Bahan. Iya, Masih bahan. ya, hanya bahan aja. Sedangkan untuk lengan panjang, lengan atas itu adalah yang di atas tadi nih, di atasnya. Nah, ini dia nih. Tipe A2 warna putih, lengan panjang. Ya kan? Di sini kita ganti. Warna sesuai dengan klub. Tipe A, ya warna sesuai dengan klub. Ya, Dan Kak. ini lengan pendek. Lengan pendek itu, Pak. Iya, tipe A itu lengan pendek. Maksudnya kalau Master Guide Adventurer ya jadi warna putih. Kalau Master Guide yang Pathfinder jadi warna kaki. Iya, warna sesuai. Tapi lengan pendek kan? Ya. Lengan pendek. Apa tanda kurung? Lengan pendek gitu. Ya mungkin untuk Ya, memperjelas. pakai tanda kurung. Lengan pendek. Ya, oke lah. Nah, ini boleh nanya Kak, saya tipe A2 warna putih lengan panjang. Kak, tipe A kan semuanya lengan pendek, Kak. Jadi tidak perlu ditulis lagi di situ. Tipe A itu pasti lengan pendek. Oke lah, oke. Iya betul, karena sudah ada di tipe A3 yang menyatakan bahwa itu lengan panjang. Jadi nggak perlu lagi ditulis lengan pendek. Ya, benar. Di bawah ada, saya nggak baca A3. Nah, ini saya mau nanya, tipe A2 warna putih lengan panjang, referensinya dari gizi ada nggak? Biar kita masukin gitu. Soalnya kayaknya hanya berapa persen ini saya lihat ya, Master Guide yang pakai ini, warna putih lengan panjang untuk ibadah. Itu kan untuk ibadah nih, A2 nih. Lengan panjang. Saya nggak lihat, kalau dulu saya hanya pernah lihat ini pendeta, gembala jemaat, ya dia pakai putih gitu kan. Tapi ya tanpa atribut. Nah, ini kan sekarang pakai atribut, lengan panjang kayak gitu. Boleh nggak kita carikan dulu referensinya gitu, supaya jangan nanti orang pada bikin tapi nggak ada referensi, akhirnya jadi simpang siur lah istilahnya. Kecuali tidak ada di gizi, tidak ada di NAD, kita di sini nih tipe A2 ini sekedar berimprovisasi gitu kan di Indonesia gitu. Tapi kalau ada referensinya, oke, kita pakai. Itu aja Kak. Kak mungkin saya bisa jawab sedikit. Oke, silakan Kak Isran. Ya, untuk tipe A2 itu sebenarnya kalau untuk referensi dari GC nggak ada. Tapi itu dilihat dari direktur GC yang kalau ke negara mana-mana dia selalu pakai lengan panjang, biar mungkin nggak gerah kali ya, kalau drill kan gerah. Jadi itu untuk apa? Untuk dalemannya A1, karena kalau di dalamnya drill udah gitu pakai jas lagi kan itu sangat-sangat gerah. Itu sih pemikiran yang tahun 2018 kita rumuskan. Jadi ini untuk tipe A2 ini dalamannya A1 gitu ya Kak? Karena di sini di bahan dia katun, bukan drill. Iya betul Kak. Iya, setahu saya itu dalamannya A1 gitu. Berarti tidak pakai atribut ini. Nah itu nggak ada catatannya. Waktu itu sih dibicarakan dengan atribut Kak. Dengan atribut dulu, karena pernah saya bahas kan di Komisi 3, pakai atribut enggak kan, udah diketawain saya karena nggak pakai atribut. Yang sebelum kayaknya kita berapa bulan lalu lah gitu, diketawain ya, agak dicandain lah, pakai atribut lah Kak, masa kosong katanya gitu. Oh ya sudah gitu ya, Kak Alfian ketawa ini. Pernah kita bahas ini di bagian komisi atributnya Uni Barat ya kan gitu, sekedar berbincang-bincang gitu. Sekarang kalau misalnya ini tipe A2, ini dalemannya dari tipe A1,
Saya pernah melihat pendeta, terutama pendeta Wenas, dia nggak pakai atribut itu putihnya, polos. Itu gimana? Apakah itu bukan Ya, termasuk Kak, tipe A2? kalau boleh Kak, izin bicara, Kak. izin Izin bicara. Ya, Pak Kanoldi. Kak Adrian dulu, Kak Adrian. Silakan. Oh, Kak Jun, silakan, Kak. Jadi seingat saya waktu di Bali, ini tipe A2 ini adalah warna putih digunakan hanya untuk kebaktian. Ini mengacu pada kembali maaf dari Uni Timur. Uni Timur itu sudah banyak yang menggunakan tipe pada saat kebaktian dibanding dengan Uni Barat. Nah, kemudian itu dijadikanlah menjadi tipe A2, seragam putih lengan panjang, tapi hanya digunakan pada saat kebaktian pada saat itu, dan menggunakan atribut. Sementara yang tipe A1 dalamannya itu kalau tidak salah ya, itu lengan pendek dan tidak pakai atribut. Setahu saya, kalau seingat saya seperti itu. Tapi kalau untuk tipe A, kalau kita bicara tipe A2, itu mengacu pada itu. Seragam kita hanya pakai warna kaki. Karena yang menggunakan Uni Timur banyak menggunakan yang warna putih. Akhirnya keluarlah itu tipe A2. Dan tipe A3 itu keluar karena ini yang menggunakan lengan panjang, makanya keluar A3. Itu seingat saya waktu di Bali. Itu, Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya, Kak Adrian. Kemudian saya mau tanya ya, kalau memang itu untuk diputuskan waktu itu untuk ibadah, ya, ibadah. Kemudian pakai pakai atribut. Tapi di bahan kok katun, Kak? Sepertinya kalau katun harusnya ini drill juga kan? Kalau memang ini untuk ibadah. Iya, Kak. Kenapa pakai katun? Katun itu kayaknya kurang nggak cocok ya kalau untuk daleman ini. Kalau memang ini tipe A2 ini yang dimaksud seperti Kak Adrian tadi bicarakan, berarti daleman untuk A1 itu tidak ada di sini. Iya ya, tidak ada ya. Tidak diputuskan, tidak ada keputusan untuk A1, untuk dalemannya A1. Gimana, Kak? Mungkin itu waktu itu mikir katun, tapi mungkin maksudnya kayak model-model alisan gitu kali, Kak. Alisan, tapi tipis. Kalau katun tipis, Kak. Kalau ini mungkin ya, kalau saya lihat ini kenapa ada putih, kan kalau kita lihat referensi di GC itu kan baru seragam Pathfinder ada 2 kan, Kak, kita udah bahas di grup WA dari GC. Ada tipe A sama tipe B. Tipe A-nya yang keki dengan hijau botol, tipe B yang untuk di dalam ruangan atau kebaktian itu putih dengan hijau botol. Mungkin diambil referensinya dari situ, tapi ini kita bercabang waktu 2018 itu, jadi agak rancu, nggak dibahas sampai detail. Izin Ketua. Ya, silakan Pak Pian. Ya, kalau kakak-kakak sekalian masih ingat pada saat pembahasan mengenai tipe A2 ini tadi yang disampaikan oleh Kak Adrian tadi itu saya ingat sekali itu merujuk memang karena kita melihat dari Uni Timur yang sudah menggunakan seragam warna putih, bawahannya itu warna hijau. Namun yang digunakan saat itu adalah bukan bahan katun, tapi bahan drill. Nah, pada saat kita pembahasan di Bali 2018 itu, kalau kakak ingat, Kak Julian saat itu dia bawa salah satu bajunya, itu contoh dia bawa. Dan itu bahan katun dan memiliki atribut. Nah, kenapa diputuskan di sini bahan katun? Itu sebenarnya
agar bahan katun itu bila mana nanti dipakai untuk dalaman jas tipe A1 itu tidak gerah. Ya. Namun itu bisa dipakai walaupun tanpa ada jas, kita pakai untuk ibadah. Contohnya pada saat kita mau ibadah, kita gunakan, sehingga diputuskan saat itu, seingat saya, bahan katun, ya, bahan katun, sehingga ditulis di sini. Cuman pada saat pencatatan di sini tidak ada pencatatan secara detail. Saya nggak tahu ini apakah karena keputusan yang kita ambil waktu itu rapat pleno terakhir itu sudah mendekati jam 12 malam, jadi nggak tahu apakah karena itu. Tapi yang pasti seingat saya adalah diputuskan itu menjadi katun, ya, bukan bahan drill. Itu aja. Oke, terima kasih. Ya, silakan Kak Adrian. Ya, Kak Ketua. Oh, Kak Nodi, ya. Silakan Pak. Ya, jadi saya pikir solusinya adalah kita tambahkan tipe B. Solusinya kita tambahkan tipe B. Ini mengacu kepada apa yang di GC. Jadi tipe A-nya itu mungkin bahasanya sesuai klub itu kita bisa revisi dalam arti begini. Di Adventurer ada tipe B juga. Itu tujuannya untuk field. Pathfinder juga ada tipe B, tujuannya untuk field. Hanya Adventurer punya field itu kaos, Pathfinder punya field itu seragam keki. Jadi Master Guide tinggal mengikuti saja. Nah, jadi nanti kita akan menyesuaikan dari Adventurer sampai ke Pathfinder dan Master Guide. Jadinya A1 oke, itu jas warna hijau, tipe A adalah warna putih, lengan pendek, terus bahannya nanti bahan sama seperti bahan keki, drill, mau Taipan atau mau American, yang penting sewarna dan sejenis. Terus ditambahkan lagi tipe B. Tipe B itu adalah Adventurer punya, nanti kan di Master Guide ini kan nanti ada 2 kategori, Master Guide di Adventurer, Master Guide di Pathfinder. Nanti di situ dibedakan, karena memang Adventurer dan Pathfinder punya tipe B berbeda. Lalu nanti dituliskan, untuk Adventurer, Master Guide-nya tipe B kaos. Terus Master Guide untuk Pathfinder, tipe B-nya sama dengan klub, itu bisa. Jadi tipe A, tipe B, kita tulis keterangan sama dengan klub, itu sudah clear untuk Master Guide. Jadi dia tinggal ikut ke Pathfinder. Pathfinder punya tipe A warna apa? Putih, lengan pendek, bahan keki, bahan drill. Terus tipe B-nya bagaimana? Keki, bahan drill dengan atribut. Itu clear. Dan nanti ditambahkan di Master Guide adalah tipe A2 yang tadi itu warna putih lengan panjang, bahan katun seperti yang tadi Kavian sampaikan, itu polos, nggak ada atribut gitu, nggak ada atribut karena nanti dipakai untuk bahan di dalam untuk jas. Jangan lupa juga kakak-kakak, bagi saya sih sudah jalankan itu, dan saya nggak tahu kakak-kakak yang lain, pada saat kelas Master Guide dibuka, kebanyakan para Master Guide ini umumnya yang baru mau ikut penyetaraan, mungkin kelas C, paket C istilahnya ya, umumnya mereka tidak punya seragam Pathfinder atau sudah kecil. Nah, mungkin kita bisa dorong mereka gunakan tipe A atau B, tapi yang murah meriah dan mudah dijangkau adalah ini, tipe A yang kain katun ini. Itu merek apa yang biasa saya lihat? Alisan ya, biasa itu. Yang paling sederhana. Biasanya upacara pembukaan kalau tidak ada seragam kita arahkan pakai baju putih. Itu yang umum sih, yang biasa. Nanti kalau sudah mau pelantikan ya berjalannya waktu mereka biasa membiayai sehingga punya seragam yang sesuai tipe A atau tipe B. Itulah kenapa kami juga di Unit Timur dari 2018 itu kami mensosialisasikan seperti begitu. Kami juga sudah gunakan oleh karena mengacu kepada apa yang telah kita lihat dari GC. Dan kakak itu di hampir semua divisi juga sudah, kecuali mungkin di beberapa negara di Eropa Timur, terus di Cina, di Asia ini ya, itu mereka mungkin karena bertentangan mungkin aturan lokal, mereka tidak mungkin punya kebijakan lokal, tapi umumnya Amerika Selatan, itu mereka paling sekali. Terus di Asia yang di Uganda, di ini sana, Zimbabwe dan sebagainya, itu putih dan keki. Bahkan di negara tetangga kita, Papua New Guinea, itu ada. Jadi
sayang sekali kalau kita Indonesia tidak adopsi itu, karena memang sesuai fungsinya kita tidak pakai tipe B itu sebagai yang utama, itu field, tapi yang untuk ibadah itu putih. Nah, itulah kenapa kita gunakan. Jadi mohon maaf panjang, saya coba meluruskan saja karena kami dari Unit Timur, kami jalankan seperti itu. Mungkin pada saat 2018 masih banyak pemahaman yang belum mendasar baik sehingga belum terlalu kuat, tetapi saya boleh sampaikan seperti itu. Hanya perlu kita tambahkan, it's okay, warna sesuai klub yang diikuti, tetapi ada tipe A dan tipe B. Karena di Adventurer ada tipe A dan B, di Pathfinder juga ada tipe A dan B. Kalau sewarna dan sejenis, pasti kita kiblat lihat Adventurer dan Pathfinder-nya. Tinggal kita tambahkan A1, artinya kalaupun kita tidak pakai jas ya atau apa, itu juga disebut seragam gitu. Jadi waktu kita mengarahkan untuk pakai seragam yang cuma pakai kain apa katun tadi tanpa atribut, itu A2. Nanti A3 ya, A3 memang ini lebih ke coklat ya, bea cukai tangan panjang untuk master guide, khusus master guide. Jadi di Pathfinder tidak ada lengan panjang karena itu menunjukkan pembina yang lagi mengajar di field atau di lapangan gitu, bukan sementara memimpin ibadah dan sebagainya. Itu sih yang mungkin saya coba memberikan informasi untuk kakak-kakak sehingga kita tidak akan kita boleh memahami maksudnya background-nya kenapa ada seragam putih dan warna tipe A. Kita perlu tambahkan tipe B karena di Adventurer dan Pathfinder ada tipe B-nya juga, cuma kita tidak munculkan. Akhirnya Adventurer, Pathfinder cuma tahu cuma satu seragam saja. Mungkin saja kalau tidak salah di konvensi itu saya lihat karena masalah ekonomi. Masalah ekonomi jadi sulit mau menambahkan satu seragam lagi untuk digunakan. Tapi kalau sesuai fungsinya itu akan sangat-sangat bermanfaat. Dan fungsi dari seragam yang kompak itu saat ibadah semua pakai putih, saat kegiatan di lapangan semua pakai keki akan terlihat sangat baik. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Noldi informasinya. Kak, ini boleh sedikit ini. Ini saya setuju dengan adanya tipe B di Master Guide. Itu adalah seragam lapangan, tapi kalau untuk Pathfinder itu ada B dan C. Sedangkan Master Guide juga nggak mungkin kita tidak ada C kan. B itu yang ditentukan oleh jemaat. Jadi umpamanya gereja saya yaitu B-nya. Nah, B itu adalah yang ditentukan oleh daerah. Itu B itu yang ditentukan oleh daerah. Sedangkan C adalah seragamnya bentuknya ditentukan oleh jemaat. Nah, jadi apa perlu nggak kita ada yang C? Karena C itu yang ditentukan jemaat, field-nya jemaat. Sedangkan B itu adalah field-nya yang ditentukan oleh daerah. Jadi kayak kita ada kampore, ada apa, ya itu yang B. Jadi tipe C adalah yang ditentukan oleh jemaat. Jadi tipe C itu yang lapangannya, tapi untuk gereja, jemaat. Itu aja, Kak. Oke, terima kasih ya Kak Anto. Baik Kak, jadi Kayan izin menanggapi. Saya Kak. pikir kita tetap pakai tipe C saja, tapi tinggal mungkin dikategorikan dalam pembahasan itu tipe C yang dari daerah dan tipe C dari jemaat. Karena tipe C itu kan kaos, hanya kaos saja. Jadi kalaupun daerah buat, ya itu dikasih keterangan oleh daerah kita punya tipe C, daerah. Kalaupun dibuat oleh jemaat, berarti ini tipe C. Jadi tipe C itu artinya dikembangkan oleh suatu klub atau dari suatu daerah. Karena tidak banyak, walaupun kesini-kesini sudah banyak yang kembangkan begitu, tapi tidak banyak juga yang buat di daerah, terus buat juga di klub. Kadang-kadang ya daerah buat itu karena event, Tapi kalau di klub itu memang biasanya wajib karena itu melengkapi juga untuk penggunaannya yang biasa di field juga atau games dan sebagainya. Jadi saya pikir tetap saja akan ditambahkan C dan D. D kan itu kegiatan ya, kaos dan kegiatan, atribut yang didapatkan di kegiatan yang bisa digunakan di situ. Itu ya kalau tidak salah maksud dari tipe D. Sehingga mungkin kita sampai di tipe D saja, kecuali ada tipe E, kalau tidak salah tipe E itu yang bebas rapi pakai kacu. Kalau tidak salah seperti itu. Itu usul dari saya. Oke, terima kasih. Yang MGR, Kak, MGR. Ya, betul, MGR, pokoknya kegiatan-kegiatan diklat itu yang tipe D. Tipe E itu yang bebas rapi ya, pakai kacu.
Baik. Ini terakhir Kak, saya mau tipe A2 ini, berhubung yang tadi mengajukan saya, berhubung ini tidak ada referensinya dari GISI atau NAD, walaupun saya pernah lihat dari Jawa Barat Dadang Koswara itu memakai pendeta Dadang Koswara dengan di sampingnya pendeta Richard Barents. Jadi waktu ini udah lama banget gitu ya. Tapi kalau kita anggap ini sebagai improvisasi, karena Uni Timur tadi sudah pakai, ya kan, sehingga kita mungkin mau mengadopnya, kan nggak mungkin menghapus, mereka sudah pakai, jadi kita voting aja, mau tetap dipertahankan atau tidak ada referensinya dari GISI. Kita kan sekarang rapat ini kemarin tuh membahas harus ada referensinya katanya. Jadi memutuskan ini, jangan sampai nggak ada referensinya, nanti repot menjawabnya katanya. Kalau nggak ada referensinya berarti itu improvisasi di Indonesia. Nah, gitu aja. Jadi kalau memang ini improvisasi kita putusin, oke. Itu aja Kak. Izin Kak, saya mau share screen boleh? Boleh, silakan Kak. Iya Kak, kalau untuk tipe A sama B ini sudah ada referensi dari GISI, kita bisa lihat masing-masing di GISI. Kalau memang kita mau rubah yang tadi, sebenarnya kan Uni Timur juga mengarah ke keputusan GISI ya Kak. Seperti yang tadi udah dibilang sama kakak-kakak yang lain juga. Kalau kita mau adopt ya kita adopt aja yang dari GISI nih Kak. Kelas A-nya putih hijau, kelas B-nya kaki hijau. Istilahnya bukan modifikasi lagi, tapi ini memang keputusan udah dari higher organization. Itu pakai Kak, atribut. Iya Kak. Ini jadi kayak yang tadi udah kita omongin ya Kak. Tipe A itu ini seragam regulernya ya, tapi Pathfinder juga, Master Guide juga, dia putih hijau. Tipe B-nya, kalau yang tipe A tadi, dia untuk di kebaktian atau yang di dalam ruangan. Tipe B-nya itu seragam lapangan, yang selama ini kita pakai, kaki sama hijau Kak, dengan atribut juga. Nah, ini terbaru ini, harus diupdate. Kalau kita mau ikutin, ini udah nggak bisa dibantah lagi nih Kak. Nah, ini nggak bisa ini. Udah harus diikutin aja Kak. Harus diikutin. Jadi yang selama ini kita pakai itu justru tipe B ya? Iya Kak. Itu di lapangan ya? Iya. Untuk kampore, misalnya kampore kita pakai itu. Tapi kalau di gereja atau kebaktian-kebaktian atau yang di ruangan putih. Putih hijau ya? Iya. Itu berlaku juga untuk Adventurer, Pathfinder ya Kak? Iya Kak, ini malah seragam Pathfinder Kak. Oh ini seragam Pathfinder malah. Berarti Master Guide juga seperti ini? Ya, Master Guide pastinya kan ngikutin dari Pathfinder ya. Oke. Jadi ini yang terbaru ya Kak ya? Iya Kak. Berarti ini kita kebalik ini Kak ya? Selama ini. Kalau A1 di sini warna hijau, harusnya A1 ini warna putih. Putih itu. Putih ya. Tipe A Kak. A1 mah yes. Oke, tipe A maksudnya, tipe A. Oke. Kemudian untuk Kak Yan, mungkin saya gimana Kak? Jadi A2 itu pengembangan dari A1. Yang mana kalau bukan A1A, kalau A itu tangan pendek, kalau A2 itu tangan panjang. Begitu juga dengan A3 itu pengembangan dari tipe B yang menggunakan tangan panjang. Jadi kaki tangan panjang itu A3, putih tangan panjang itu A2. Seperti itu, Kayan. Oh gitu ya. Itu lebih lebih menekankan yang gunakan itu harus Master Guide gitu. Jadi Pathfinder tidak menggunakan tangan panjang gitu. Yang gunakan tangan panjang hanya Master Guide. Dan memang tadi saya pikir-pikir kalau yang kain katun itu mungkin kita bisa dia satu dengan A1. Jadi kalau disebut A1 itu berarti dalamnya pasti katun gitu. Dia membuka jas, no problem. Dan yang pasti kalau pakai jas jangan pakai yang A2 gitu, yang keki, yang drill dan ada atribut. Pastinya itu mungkin dia tidak punya
baju putih katun mungkin, jadi dia lapis itu kan tidak kentara, kan cuma tangan yang kentara putih dan dipakai jas sudah tertutup semua itu atribut-atributnya. Nah, itu karena mungkin kendala ekonomi dan sebagainya. Tapi mungkin A2 yang tadi katun itu kita perjelas dia bahwa itu tangan panjang putih. Pengembangan dari Pathfinder punya yang warna putih dengan atribut dengan bahan drill, type and drill sewarna dan sejenis. Itu sih usul saya. Jadi yang A2 yang katun itu di bahannya itu bukan katun tapi bahannya drill, sama seperti A3 bahannya drill coklat bea cukai. Di A2 putih lengan panjang bahan drill, sehingga tangan panjang untuk putih ada, tangan panjang untuk keki ada. Dan A1 itu bawaannya pasti dia pakai di dalam tangan panjang katun warna putih. Mungkin itu bisa mungkin membuat kita klasifikasinya langsung jelas mungkin. Itu dari saya. Iya. Jadi mungkin Kak Noldi kita langsung gabung aja A1 plus dalaman putih katun gitu ya. Iya, mungkin keterangan itu bisa ditambah. Sudah sepakat. Iya. Kak Noldi boleh kasih saya host, please? Saya tadi out, ya. Oh Saya iya. dulu. Kita lihat waktu dulu ya. Sepertinya kita sudah habis selesai waktu juga. nih ya. Ya. Oh iya, yang lain sudah pada kembali nih. Tinggal komisi A dan B. Ini aja Komisi C dan D udah belum. saya buat share-nya ke all partisipan, jadi kakak bisa tanpa jadi host. Oke. Thank you guys. Oke, jadi gimana? Ini untuk tipe A1 langsung aja ditambahkan tadi ya Kak ya. Iya. Tambahkan A1 aja. jas hijau dengan Jas dalaman putih tangan panjang Nah, tanpa atribut, nanti di bahannya baru katun. Ya, itu jelas sekali kalau gitu ya. Jadi saya tulis ini tambah ya, dalaman ini ya. Tipe A sama tipe B-nya gimana yang dari GC? Nah, itu Kak. Saya sih setuju. Saya sih oke juga. Nanti dalam penerapannya tentunya masing-masing disesuaikan dengan dompetnya tapi kita buat rule-nya gitu sehingga maknanya nanti dan mereka mau sediakan, mereka rasa ada manfaatnya juga karena rule-nya itu sudah ada. Sebenarnya tidak ada rule juga tidak apa-apa sih karena memang sudah turunan dari atas, tapi mungkin kita mempertegas karena masih berbeda kan yang keputusan sebelumnya. Berarti Pathfinder-nya juga harus dirubah, Kak. Iya, Adventurer juga dirubah, harus ada, bukan dirubah, ditambahkan tipe B. Kak Noldi, kalau saya sering lihat di Uni Timur itu Pathfinder sudah memakai seperti yang Sisi punya itu ya, putih dengan pendek itu ya, di Uni Timur. Memang kita konvensi Karei ada ya, itu konvensi dari sebelum 2018 sih. 2015. Konvensi 2015, iya bukan 18, 2015 yang jadinya Sarasehan itu sudah ada keputusan kita gunakan putih, gitu kan. Oke. Kalau jadi sebenarnya pembagian kelas A dan kelas B ini memang sudah dari 2000, saya kurang tahu, tapi 2015 kami lihat memang sudah ada. Jadi dia sebenarnya bukan baru, karena kita lihat tipe A juga ini sudah lama juga yang gunakan di beberapa divisi yang ada. Kalau kita lihat juga para direktur juga mereka menggunakan begitu di beberapa kesempatan. Gitu, Kak. Kalau sekarang kita mengacu ke GC, mestinya harus kita balik ini ya. Tipe A1-nya itu justru warna putih. Iya, hijau putih. Gimana, Kak? Ya, Jadi ini tipe A-nya ini udah warna putih nih. Kalau ngelihat yang GC tadi. Iya. Jadi apa nggak salah ketik gitu GC itu? Jangan-jangan itu bukan putih dia. Jadi gini Kayan, kita rubahnya saja di Pathfinder, di Master Guide-nya tinggal menyesuaikan. Jadi waktu tipe A warna sesuai klub yang diikuti. Gitu tipe aja, B warna yang sesuai dengan klub yang diikuti. Kita hanya rubah di Adventurer dengan tambahkan tipe B di Pathfinder. Di Adventurer dan Pathfinder. Kaiseron boleh share juga. Yang Adventurer punya ada kelas A dan kelas B. Yang Adventurer enggak ada ya di sini ya, belum ada ya. Ke atas lagi Kabil.
Ya ini. Jadi ini Kita boleh belum- kita tambahkan tipe A, tipe B gitu ya Kak? Tipe A, tipe B, ya. Di bagian ini ya Kak ya. Iya. Coba lihat contoh di bawah di Master Guide bagaimana penulisannya tipenya itu. Oh, langsung 1-2 gitu Kak? Iya, 1-2. Iya. Di baju kemeja 1 tipe A, warna putih lengan pendek. Berarti Atau itu tidak perlu? di Master Guide ini di tipe B-nya disesuaikan dengan Ya, benar. putih. Tipe B kita tambahkan nomor 3, tipe B warna sesuai dengan klub yang diikuti. Begitu. Tapi kita dari Adventurer dulu, Kak Bill. Ya, karena yang Adventurer tipe B-nya Oke, ini Adventurer dia. dengan logo klub. Iya, Logo klub. logo klub ada Kasih nomor 1 Kak. nomor 1 dulu, Kak. Kakak-kakak gimana ya? Mungkin kita tulis dulu, nanti Kak Billy lengkapi karena memang teman-teman sudah balik semua ini. Oke. Oh iya, sambil Kak Billy ketik, kita kayaknya banyak missing waktu untuk meeting sebelum meeting gabungan begini. Kita mungkin bisa agendakan setiap minggu 1 kali meeting. Wah, ini sudah lagu tutup ya? Setuju Kak, setuju. Sudah tutup. Udah ditutup. Setuju. Kita Usulkan Oli itu setuju. Setiap Pilih, minggu mungkin kan? kita meeting karena kita banyak bahan Kak untuk diperbincangkan. Kita lanjut di WA saja Kak, sebisa mungkin untuk melengkapi yang tadi aja dulu. Nanti kita Ya. berikut, yang penting redaksinya kita muat dulu. Karena ini sudah tutup. Pilih nanti Siap-siap Kak. Usul-usul. ya, Kak. Saya kirim linknya Kak. Ya. Setuju ya, usul-usul Kak Yan. Ditunggu linknya, ditunggu linknya. Linknya sudah kirim link di WhatsApp. Setuju dengan Kak Anto. Nanti kita tentukan waktu, kita meeting setiap minggu. Hari Senin juga bagus kayaknya. Kita kembali ya ke room utama, teman-teman. Ya, Iya Kak. Iya, Oke. oke kita kembali Kak. Oke, kita sudah dokumentasi tiap dulu minggu ya. saja Kak. Mungkin yang pakai komputer boleh, kayak boleh dokumentasi dulu. Semua buka kamera.